Halo teman-teman, salam kenal. Saya Mei dan di sini saya akan menyampaikan materi mengenai politik etis. Nah, akan ada beberapa hal yang saya sampaikan dalam materi kali ini. Yang pertama adalah pengertian dan latar belakang dari politik etis. Yang kedua akan ada poin-poin dalam politik etis, dan yang ketiga akan ada dampak pelaksanaan dari politik etis ini sendiri. Nah, lanjut langsung kita masuk ke pengertian dan latar belakangnya. Politik etis itu sendiri merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai respon terhadap kritik yang disampaikan oleh seorang ahli hukumnya, yakni Van de Venter, mengenai pemberlakuan sistem tanam paksa di kawasan Hindia Belanda. Menurut Van de Venter, bahwa pemerintah kolonial Belanda seharusnya bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di kawasan Hindia Belanda setelah atau terlebih pasca pemberlakuan sistem tanam paksa. Dengan kata lain, politik etis ini sendiri sebenarnya bisa dikatakan sebagai politik balas budi. Nah, pemberlakuan politik etis ini sendiri dimulai pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Edinburgh, yakni pada tahun 1909 hingga tahun 1916. Oke, lantas apa sih isi dari politik etis ini sendiri? Oke, teman-teman jangan lupa akan nama Van de Venter, sebab nama program dalam politik etis sendiri ini adalah Trias Van de Venter. Oke, yang pertama dia memiliki irigasi, yakni bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Hindia Belanda melalui bidang pangan seperti itu. Selanjutnya masuk ke emigrasi, di mana emigrasi ini sendiri bertujuan untuk penyaluran tenaga kerja murah ke wilayah Sumatera, dan yang ketiga adalah edukasi, yakni dengan tujuan awal bahwa edukasi ini pada akhirnya akan menyuplai atau akan menghasilkan tenaga kerja yang dibutuhkan seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih dampak yang terasa di Indonesia pada saat ini atau Hindia Belanda pada saat itu? Dampak yang paling terasa adalah dampak di bidang edukasi. Sebab apa teman-teman? Ya betul, ada sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum atau sistem pengajaran barat seperti Polo, HIS, Stovia, Osvia. Oke, itu hanya beberapa yang saya sampaikan. Bahwa di sana akhirnya muncul golongan terpelajar atau golongan elit yang pada akhirnya akan merubah sistem perjuangan bangsa dari yang bersifat kedaerahan menuju yang bersifat nasional. Nah, oke, segitu dulu materi dari saya mengenai politik etis. Kita sambung di video selanjutnya. Sampai jumpa.